Halo, apa kabar semuanya? Baik lagi dengan Putu Reza dan selamat datang di studio saya. Kenapa saya bikin video kayak gini? Karena ya itu dia. Buat yang mungkin udah ngelihat perubahan studio saya dari tahun lalu ya, sekitar ya hampir setahun yang lalu. Terus sekarang ada background baru yang warna hijau. Ini sebenarnya baru banget saya bikin setelah sebelumnya sisi yang bagian itu nggak pernah saya pakai. Jadi ini adalah sisi mati sebelumnya, nggak pernah saya pakai. Akhirnya sekarang dimaksimalin jadilah seperti ini. Terus saya posting di Instagram dan kayaknya banyak yang seneng, udah baik itu dari furniturnya atau dari warnanya. Makanya saya pengen bikin video ini buat yang mungkin penasaran saya pakainya apa aja. Singkat cerita, untuk kamar ini adalah tempat dimana saya biasanya ngambil gambar pas review atau apapun. Dari yang ngomong depan kamera kayak sekarang ya, B-roll sampai semuanya itu di sini. Ada 3 setting. Yang pertama itu adalah bagian yang ini. Biasanya udah pasti pada lihat ya, kalau misalnya setahun terakhir udah ngeliat video saya. Ini adalah setting yang paling sering dipakai untuk background. Terus ada satunya lagi, ini baru saya rapiin. Sebelumnya cuma buat tempat naruh barang berantakan, tapi sekarang saya rapiin. Biasanya saya pakai buat bikin Gundam atau segala macamnya di sini, bisa buat ngetik dan segala macam. Dan satunya lagi, ini adalah sisi yang bisa dibilang paling baru jadi dan akhirnya menginspirasi saya buat bikin video kali ini. Tapi ya itu dia, ngebahas soal furnitur dan segala macamnya belakangan, karena untuk sekarang saya pengen ngomongin lampunya dulu. Jadi untuk video studio tour kali ini, karena saya tahu ini bakal panjang banget videonya, maka saya memilih untuk tidak menjadikannya semua dalam satu part. Jadi saya bagi beberapa part spesifik supaya nonton mungkin lebih enak, nggak kepanjangan dan lebih fokus ya untuk beberapa bagian. Untuk part yang sekarang, yang pertama saya bakal ngomongin lampu aja, mulai dari lampu studio yang utama sampai lampu ruangan sampai lampu kecil yang biasanya saya pakai buat background foto video. Kenapa lampu ya dulu? Karena lampu itu penting banget ya, pencahayaan itu penting banget. Karena kalau nggak ada lampu, ya kayak gini jadinya. Nggak ada lampu tuh gelap, dan kalau misalnya kita mau ngandalin mungkin cahaya dari luar gitu, natural light, ya oke juga. Cuma mereka nggak konsisten, jadi mungkin hasil di video tuh nggak maksimal dan bakal bikin repot ya pas editing, karena pasti tone-nya berubah-ubah kalau kita ngandalin natural light-nya doang. Terus untuk part kedua nanti saya bakal ngomongin mungkin furnitur, rak, lemari, apa mungkin remote AC atau yang lainnya. Itu semua di part kedua. Sedangkan untuk part ketiga atau mungkin nanti ada part keempat dan selanjutnya, barulah kita ngomongin kamar editing, kamar sebelah. Nanti kalau udah rapiin mungkin bakal saya bahas di video berikutnya. Oke, langsung aja kita mulai ngomongin lampunya. Dari studio saya yang lama banget sampai akhirnya ada di sini, itu sebenarnya saya masih pakai Philips Hue ya dari dulu. Mulai mereka yang harus pakai Hue Bridge sampai mereka akhirnya ngerilis yang cukup pakai Bluetooth aja, itu semua masih saya pakai sampai sekarang. Untuk varian yang saya pakai di studio ini sebenarnya cukup banyak dan kayaknya ada semua sih dari Philips Hue. Seperti misalnya di setup 1 itu ada yang strip ya, biasanya saya pakai untuk ngasih ambience kalau lagi ngambil foto atau video. Nah itu dia ada di balik meja. Terus untuk yang di bagian atas, saya lampu-lampu utamanya itu ada yang Philips Hue bulbnya. Sebenarnya ada 5 sih di atas, cuma satu nih fittingnya rusak jadi nggak nyala, jadi cuma ada 4. Dan di setup yang baru ini ada satu juga di lampu lantai, ini juga pakai Philips Hue. Nah yang terbaru ini sebenarnya saya punya yang namanya Philips Hue Go Bluetooth. Saya sebenarnya punya Hue Go yang lama yang masih pakai bridge, ini dia barangnya. Sedangkan yang satu lagi ini yang versi Bluetooth. Bakal sedikit panjang pembahasannya, jadi ya mungkin sekali aja saya nge-review lampunya. Untuk yang versi terbaru ini, colokannya dipindah supaya lebih mudah ditempatkan ketika lagi dicas atau kabel nyambung. Selain itu, charger juga beda karena yang baru tuh lebih kecil dibandingkan yang lama. Lalu untuk pairingnya itu juga gampang banget karena kita tinggal nyalain lampunya, terus buka aplikasi Hue Bluetooth ya, yang kayak gini logonya. Dan setelah beberapa langkah yang gampang, connect dan beginilah tampilan dari user interface aplikasinya. Banyak banget scene yang bisa dipilih untuk menyesuaikan mood pada saat aktivitas. Mau dibikin terang banget bisa, atau mau redup santai juga nggak masalah. Selain itu, misalnya kita mau ganti warna, wah tentunya ini bisa banget karena ada 16 juta warna yang bisa dipilih dan itu gampang banget diaturnya semua lewat aplikasi. Selain itu, kalau misalnya kebetulan usernya
sebenarnya udah punya setup Philips Hue yang sebelumnya pakai bridge, nah itu juga bisa ditambahin ke dalamnya. Habis itu yang namanya kita lagi ngomongin smart lighting atau lampu pintar, tentunya kita nggak lengkap kalau nggak ngebahas soal voice assistant, seperti misalnya yang mungkin punya Google Home atau Amazon Alexa, itu bisa gampang banget di-connect ke aplikasinya Philips Hue. Jadi kita bisa tinggal kasih perintah suara aja dan nanti mereka akan melakukan tugas seperti yang kita minta. Seperti misal saya contohin nih sekarang. Oke Google, matikan Hugo 1. Tuh Hugo 1 yang warna biru, pojok. Nah kan, kita bisa, atau bisa juga, oke Google, matikan lampu lantai. Nah, itu dia. Jadi kita bisa pakai perintah suara aja dan pakainya di sini saya pakai Google Nest Mini 2, jadi dia support bahasa Indonesia. Jadi misalnya mau pakai bahasa Indonesia bisa, mau pakai bahasa Inggris juga nggak masalah. Tapi ya untuk video ini kita pakai bahasa Indonesia aja. Jadi misalnya kamu udah pada mati, saya mau nyalain lagi. Oke Google, nyalakan semua lampunya. Ya. Begitulah kurang lebih kalau kita pakai voice assistant, tinggal ngomong aja langsung bisa diatur lampunya, mau dinyalain, mau ganti warna pun juga nggak masalah. Jadi sebenarnya semua itu dibikin simple lewat aplikasi Hue dan disambungkan dengan voice assistant yang kita inginkan. Sekarang kita balik lagi ke lampunya, ke Philips Hue Go. Seperti yang bisa dilihat, Hue Go ini adalah lampu yang portable ya, jadi sebenarnya dia punya baterai sendiri. Paling enak emang tetap dicolokin, tapi kalau misalnya butuh ya ada keperluan satu dan lain hal, itu bisa dipindahin dengan mudah sesuai keinginan kita. Untuk daya tahan baterai sebenarnya dari berbagai macam skenario pemakaian itu bisa kita lihat di kotaknya udah ada keterangannya kayak gini, tahannya berapa lama segala macam. Cuma satu hal yang sebenarnya saya pingin banget itu ada di aplikasi, yaitu indikator persentase baterai, karena sekarang belum ada. Jadi misalnya kayak Hue Go, kita cabut dari colokannya, kita nggak tahu tuh baterainya ada berapa persen. Misalnya baru dicolok udah ngecas berapa persen, kita nggak tahu. Jadi semoga di update-update selanjutnya bisa diadain tuh indikator persentase baterai dari Philips Hue Go-nya. Tapi di luar itu semua sebenarnya saya sebagai user ya happy-happy aja makainya, karena ya emang fleksibel banget, dicolokin bisa, dilepas pun nggak masalah. Personally sebenarnya kalau menurut saya kehadiran versi Bluetooth yang baru ini memudahkan banget, karena kita nggak perlu punya Hue Bridge-nya, cukup lewat handphone aja aplikasi Bluetooth udah kita bisa kontrol semua lampunya, nggak pakai masalah, tinggal klik-klik dari aplikasi beres. Cuma ya itu dia, karena kita pakainya Bluetooth, mungkin secara coverage atau jangkauan nggak bisa jauh-jauh ya, namanya juga Bluetooth, dia emang nggak kayak WiFi atau yang lainnya bisa jauh-jauh, tapi memang untuk dari segi kepraktisan ini oke banget yang pakai Bluetooth. Jadi kalau misalnya ada yang tanya beli Hue Go itu enaknya dari mana, mulai dari mana? Saya bisa bilang kalau yang Bluetooth ini seperti misalnya Philips Hue Go atau yang Bulb itu kayak entry level sih bisa dibilang, karena mudah sekali, kita nggak perlu bridge, bisa langsung connect. Tapi kalau misalnya mungkin ada budget lebih dan pingin fitur yang lebih banyak, itu kita bisa tambahin si Philips Hue Bridge ya, karena Hue Bridge ini bisa dibilang kayak otaknya dari si Philips Hue. Nah, kalau kebetulan kalian doyan misalnya main games, nonton film, atau dengerin musik, ini juga bisa banget tinggal tambahin ke Hue Bridge, maka kalian bisa pakai yang namanya Hue Sync di PC kalian. Jadi warna cahaya itu akan ngikutin seperti apa yang muncul di layar monitor atau suara dari PC atau laptop kalian. Jadi beginilah kira-kira kalau kita pakai Hue Sync lagi main game, itu cahayanya bisa bikin experience lebih rame dan seru. Lalu yang gak kalah pentingnya juga adalah jumlah lampu yang bisa kita kontrol. Ini penting banget diketahui, karena yang Bluetooth ini dalam satu ruangan kita bisa connect up to 10 lampu, sedangkan kalau kita pakai Hue Bridge ya udah connect ke Hue Bridge, itu kita bisa kontrol hingga 50 lampu dan gak satu ruangan tapi bisa ke ruangan lain. Jadi itu adalah nilai tambah yang perlu banget diketahui. Selain itu tadi saya juga lupa menambahkan, kalau misalnya kita pakai yang Bluetooth nih, awalnya kita pakai yang Bluetooth, habis itu kita beli yang Bridge, setup semua lampu yang ada di Hue Bluetooth itu bisa kita migrasikan ke Philips Hue yang pakai Bridge. Jadi dia bisa pakai fitur-fitur tambahan kayak Hue Sync-nya tadi. Jadi
proses transfernya gampang banget, semuanya lewat aplikasi dan itu cepet serta gampang banget. Jadi buat kamu yang mungkin pengen langsung beli Philips Hue-nya atau mungkin mau masukin wishlist dulu, jangan lupa kunjungi Philips Lighting Official Store di e-commerce kalian, linknya udah ada pada kolom deskripsi di bawah. Atau kalau mungkin mau lihat info detailnya bisa mampir ke website resmi atau kunjungi akun media sosial mereka. Ya, semua link ada pada kolom deskripsi di bawah. Ya, jadi itu dia, kita udah ngomongin Philips Hue lampu ruangan yang lebih umum dipakai sehari-hari. Dan sekarang kita masuk ke lampu yang lebih spesifik, ini buat syuting ya, buat syuting lampu gedenya. Karena ya saya yakin konten kreator manapun kalau bikin konten harus punya lampu kayak gini supaya lightingnya bisa lebih proper, khususnya buat bagian muka atau ruangan. Nah, di sini saya pakai ada 2 lampu, semuanya dari merek Godox tapi tipenya beda. Yang di atas saya sini, ini adalah Godox SL60W. Jadi angkanya emang nggak terlalu gede, tapi dia cukup banget untuk bikin muka terang dan bisa diatur intensitasnya. Sedangkan ada satu lagi di sini yang di samping sini nggak kelihatan, dia adalah Godox SL150. Jadi yang di bawah ini justru lebih gede angkanya, tapi ini nggak pernah saya pakai untuk nembak ke muka. Dia gunanya adalah untuk saya tembakin ke ruangan supaya lebih rata cahayanya. Jadi kalau misalnya nih lampunya nyala, saya matiin. Nah, ini cuman satu lampu dari depan. Ya emang terang sih di muka, tapi backgroundnya jadi gelap segala macam. Dan kalau gini nyalain dia jadinya lebih rata cahayanya. Itulah kurang lebih pemakaiannya. Terus untuk lampu yang gede ini, dia tentunya pakai softbox supaya cahaya lebih rata dan nggak terlalu keras kayak disorot lampu mobil. Dan yang ini yang bisa saya bilang dia bentuknya kayak kandang ayam, jadi agak gede dan lebih fokus cahayanya, bisa diatur lebih fokus ke subjek atau ke objek manapun. Sedangkan satu lagi, yang satu ini lebih kecil tapi dia lebih rata cahaya. Jadi emang pemanfaatan itu berbeda tergantung kita mau dapetin cahaya yang kayak gimana. Jadi untuk case pemakaiannya yang sekarang kamu lihat ini lagi pakai yang gede, yang kayak kandang ayam saya bilangnya, yang PH90 ya kalau nggak salah ya. Tulisannya berapa sih situ? Situ ya. Oke, jadi saya lupa seri berapa. Ini adalah P90H, jadi emang agak gede kayak begini hasilnya. Sedangkan satu lagi yang lebih rata itu hasilnya kayak sekarang. Jadi emang ada perbedaan dari spread lampunya kayak gimana, dapetnya kayak gimana, sesuai kita butuhnya lagi kayak apa. Nah, ini lampunya emang gede, jadi kita butuh light stand juga. Ini penting banget, elemen penting yang sering dilupakan sebenarnya oleh orang-orang, karena ngerasanya light stand buat apa sih gitu, bagus-bagus karena emang fungsinya buat diri lampu doang. Cuma karena ini lampunya gede, softboxnya juga gede dan berat, kita butuh stand yang kokoh supaya dia nggak jatuh. Di sini saya pakai satu sistemnya ini butuh banget stand yang kuat, dia solid, gak gampang jatuh. Harganya emang lumayan mahal, tapi ya memang sesuai fungsinya. Jadi supaya ngejagain lampunya biar nggak jatuh. Sedangkan untuk lampu yang satu lagi ini memang saya pakai light stand biasa, tapi ya karena emang dia peruntukannya di bawah dan nggak pakai softbox juga, jadinya ya buat saya yang biasa pun nggak masalah. Dan satu lagi ini ada lampu yang bisa dibilang kayak lampu legend lah. Udah lama banget saya pakai dari studio saya, lama banget, itu sekitar berapa? 4 tahun yang lalu, bahkan 5 kali ya. Ini adalah lampu yang saya beli di IKEA, udah lama banget. Dan kalau saya cek sekarang di katalog mereka, di website mereka itu udah nggak dijual. Jadi ya kamu cuma bisa lihat aja, untuk link pembelian kayaknya nggak ada sih. Tapi mungkin kalau saya bisa menemukan, saya taruh semuanya pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak itu dia part pertama ngomongin lampu yang ada di studio. Semoga berguna, semoga membantu, dan kalau kamu ada pertanyaan tentang setup dan segala macamnya bisa tulis aja pada kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di part kedua yang akan ngebahas lebih lanjut soal furnitur. Nah ini dia sih yang pastinya banyak banget yang nanya, karena di postingan Instagram aja banyak yang nanya raknya itu apa, lampunya apa, mejanya beli di mana segala macam. Nah itu bakal saya bahas di part kedua. Jadi jangan lupa untuk subscribe, aktifin notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan videonya. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.